Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kita tolong Farhan untuk dipimpin berdoa. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, kemudian amin. Kita lihat, kita tengok kanan kirinya. Ada temannya yang tidak masuk apa botel? Botel. Alhamdulillah, berarti pagi ini kita semua sehat, kita semua semangat dalam menuntut ilmu. Kira-kira sudah siap menerima pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Alhamdulillah. Bismillah. Kita akan belajar tentang apa ya pagi hari ini. Sebelumnya, Kumala tanya untuk pertemuan kemarin, apakah ada yang masih ingat kita sedang belajar apa? Paragraf. Pinter. Nah, untuk pagi ini kita akan lanjutkan itu di tema indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Untuk pagi ini Kumala akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi ini. Yang pertama adalah menjelaskan makna persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mengidentifikasi ide pokok dan informasi penting dalam suatu paragraf. Kemudian yang ketiga, menulis ringkasan dari isi teks tadi. Nanti mengalokasikan LKPD yang akan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing, yang sama diskusikan. Kemudian nanti ditulis di situ ada tugasnya apa, silakan dikerjakan dengan baik. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab serta persatuan dan kesatuan dalam setiap kelompok. Nanti juga ada sampaian saya suruh untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan untuk diamati oleh teman-teman. Kira-kira siap semuanya? Siap? Siap, anak-anak? Siap. Biasa. Untuk yang pertama, sebelumnya malah akan ngecek dulu. Kira-kira tadi malam sudah belajar atau belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. Nah, karena kita belajar tentang makna persatuan dan kesatuan, kira-kira ada yang sudah tahu belum? Persatuan itu apa sih? Kesatuan itu apa sih? Apa sih persatuan itu? Satu saja? Apa yuk kira-kira? Bersatu. Bersatunya apa? Bersatunya apa? Bersatunya apa? Bersatu antar bangsa. Oke, antar bangsa berarti banyak kita itu ya, karena beragam. Maka persatuan adalah bersatunya perbedaan. Bersatunya perbedaan yang menjadi satu tujuan bersama. Itu adalah persatuan. Persatuan adalah suatu apa tadi? Perbedaan, bersatunya perbedaan yang menjadi satu tujuan bersama. Itu adalah persatuan. Kemudian kalau persatuan sendiri apa? Persatuan kalau ada kesatuan pasti ada kesatuan. Apa kalau kesatuan? Kesatuan apa Billy? Kesatuan itu apa? Suatu tekad atau semangat yang utuh untuk diri, untuk kesatuan bangsa. Jadi tekad dan semangat yang bersatu untuk sebagai satu
kesatuan. Oke, selanjutnya makna kira-kira manfaatnya adanya persatuan dan kesatuan itu apa sih? Sampeyan diajari persatuan dan kesatuan, diingatkan guru untuk bersatu, untuk tidak berkelahi, ya kan? Ya. Nah, kira-kira apa manfaatnya? Rukun, selain rukun, saling tolong menolong, memperkuat kerja sama. Kemudian tadi kalau tidak boleh berkelahi berarti mengurangi apa? Mengurangi apa? Konflik. Jadi dia apa ya? Pengurangan konflik dan perpecahan di lingkungan itu adalah salah satu manfaat persatuan dan kesatuan. Kemudian kira-kira coba malah tanya contoh dari persatuan dan kesatuan baik di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah. Kira-kira apa manfaat dari persatuan dan kesatuan itu sendiri? Kenapa kita di sekolah itu harus bersatu? Kenapa di masyarakat itu kita harus rukun? Kenapa manfaatnya? Menciptakan kerukunan antar warga, yang lainnya mencegah konflik dan perpecahan di lingkungan. Ada yang lain lagi? Memperkuat kerjasama dan gotong royong. Ada yang lain? Sudah cukup? Itu adalah manfaat dari persatuan dan kesatuan. Maka dengan persatuan, dengan bersatu kita, dengan kita semangat tekadnya, maka kita bisa menjadi rukun, bisa menjadi mengurangi konflik, bisa apa? Satunya tadi memperkuat kerja sama. Silakan, Umala coba berikan contoh sikap persatuan dan kesatuan baik itu di sekolah ataupun di rumah. Ada yang tahu? Apa kira-kira? Menghormati teman yang berbeda pendapat atau suku. Menghormati teman yang berbeda pendapat atau suku, bagus. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok atau menyalahkan teman kita yang beda agama atau beda suku. Namanya kerjasama dalam kelompok belajar seperti sampean yang nanti lakukan. Ya, ini harus bersatu, nggak boleh eyel-eyelan kalau berbeda pendapat. Jadi harus saling memberi suara, tapi tidak boleh menyalahkan. Yang lainnya? Menolong teman yang kesulitan tanpa memandang perbedaan. Menolong teman yang sedang kesulitan tanpa memandang perbedaan. Bisa di sekolah juga seperti itu. Kalau ada teman yang kesulitan, silakan dibantu, jangan dibiarkan ataupun malah diketawain. Ada yang seperti itu? Nah, jangan. Ya, tidak boleh. Kita sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan, maka kita harus menjaga sikap. Oke, terima kasih. Nah, yang selanjutnya, karena kita sudah belajar tentang persatuan dan kesatuan, nanti Bu Mala punya teks tentang makna persatuan dan kesatuan. Tugasnya kalian adalah mencari ide pokok. Itu apa sih? Ide, gagasan pokok, gagasan utama yang ada dalam suatu paragraf. Nah, gagasan utama yang ada dalam suatu paragraf itu disebut dengan ide pokok. Ide pokok tadi apa? Gagasan utama yang berada di suatu paragraf. Nah, itu adalah ide. Sama nanti saya kasih lembar kerja, kemudian di mana lembar kerja ini saya berikan teks atau paragraf yang nantinya saya minta tolong untuk dicari ide pokoknya mana. Ya, setelah mencari ide pokok, nanti silahkan dicari ringkasannya. Sampai yang membuat ringkasan dari ide pokok yang sudah sama tentukan setiap paragraf. Ya. Nah, maka untuk kali ini saya bagikan lembar kerja untuk setiap
sudah siap, silakan maju kelompok 2. Saya perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Tema bentuk interaksi sosial di lingkungan sekolah. Tujuan pengamatan untuk mengetahui bentuk-bentuk kerjasama atau interaksi sosial yang terjadi Di lingkungan sekolah. Waktu dan tempat pengamatan. Hari atau tanggal Kamis tanggal 13 November 2025. Tempat sekitar halaman dan dalam tidak salah. Ya, langsung dibacakan hasil diskusinya tadi. Bentuk kerjasama apa yang sama lihat? Bentuk kegiatan kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Pelaku atau pihak yang terlibat guru dan siswa. Bentuk kerjasama gotong royong menyapu dan mengumpulkan sampah. Manfaat yang dirasakan lingkungan sekolah menjadi bersih dan nyaman. 2. Menanam bunga di taman sekolah. Pelaku atau pihak yang terlibat siswa kelas 6. Bentuk kerjasama menanam dan menyiram tanaman. Manfaat yang dirasakan sekolah tampak indah dan asri. Oke, terima kasih. Cukup saja. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Mohon maaf kelompok 2. Sekarang minta tolong untuk kelompok 1 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Hasil diskusinya sampean tadi apa? Bacakan di sini. Diketahui sampean sudah menemukan bentuk kerjasama ya guys di lingkungan sosial tadi. Nanti sampai kesimpulannya apa? Kegiatan tersebut mencerminkan nilai kesatuan dan kesatuan serta membantu menciptakan lingkungan yang bersih, rukun, dan nyaman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Untuk kerjasamanya, anak. Terima kasih untuk diskusinya, ya. Nah, tadi sudah berdiskusi tentang mencari ide pokok, membuat ringkasan, sudah berdiskusi tentang memberi contoh persatuan dan kesatuan, serta manfaatnya dari persatuan dan kesatuan yang dilakukan itu sendiri. Bentuk kerjasama apa yang dilakukan dari sudah dilakukan ya, sudah ditulis di laporan hasil pengamatannya sudah ya. Maka sekarang kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini tadi. Kita dapat apa saja sih kira-kira? Bisa menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Yang lainnya apa kira-kira?
persatuan. Memberikan contoh sikap persatuan dan kesatuan ya, tadi sudah di lingkungan sekolah maupun kita melihat di lingkungan masyarakat ya. Oke, terima kasih anak-anak, kalian luar biasa. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini tadi bermanfaat, memberikan barokah untuk kita semua, untuk di baik di sekolah, di rumah, di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Malah kasih tugas dulu nih ya di rumah ya. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Mau, tapi kok berat begitu? Carilah contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Ya, itu nanti tugas di rumah. Silakan mencari contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Silakan mencari, nanti kira-kira dilihat dan dibayangkan apa saja ya sikap persatuan dan kesatuan di rumah itu, di lingkungan rumah itu ada apa saja. Silakan diamati, silahkan dibayangkan, itu ya. Oke, terima kasih dari Gumala. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Allahumma amin. Gumala akhiri, mohon maaf atas kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.